Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sandiwara dalam Kehidupan menurut pandangan Syekh Siti Jenar. Dan pembahasan ini masih kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya yang berjudul Cara Menyembah Orang Jawa, menyebut Tuhan dalam pandangan orang Jawa. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Manusia diingatkan itu agar dapat hidup harmonis di antara sesamanya. Keharmonisan alam ini perlu dijaga dan dipelihara. Itulah makna takwa. Dalam keadaan seimbang, harmonis, alam akan menjadi sumber kehidupan di masa depan. Benih yang terpelihara dengan baik akan memiliki daya tumbuh yang baik pula. Begitu juga manusia yang berusaha menjaga dirinya dalam keharmonisan hidup. Berarti dia telah menyiapkan kehidupan dirinya. Loh, berarti kita tidak bisa maju dong jika kita hanya memelihara keharmonisan. Tidak begitu. Keharmonisan tidak sama dengan stagnasi atau mandek. Bayi yang sedang tumbuh dan berkembang itu ada dalam keharmonisan. Setelah lahir, ia tetap tumbuh secara harmonis. Tetapi semakin lama keharmonisan sang bayi ini semakin hilang. Orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya telah memaksakan kehendaknya. Kehendak bayi semakin lenyap, terlindas oleh kehendak manusia dewasa. Kemerdekaannya pun hilang. Kreativitasnya pun ditutup oleh kekuatan yang datang dari luar dirinya. Coba perhatikan bayi. Ia belajar tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, meniru-niru perkataan yang ada di sekelilingnya. Ia tumbuh dengan segenap keharmonisannya. Lalu, kita mulai melarang anak banyak bicara, memarahinya bila idenya berbeda, dan hal-hal lain yang membatasi dirinya. Akhirnya, ia tidak tumbuh berkembang menjadi dirinya. Ia telah kehilangan dirinya yang sejati. Ia menjadi manusia yang bukan dirinya. Ia menjadi manusia tiruan, hasil meniru orang-orang lain, bukan hidup sebagai pribadinya sendiri. Pendapat dan pandangannya pun harus sama dengan orang lain atau orang di sekitarnya. Dan seringkali harus sama dengan pandangan elit bangsa dan negaranya. Ia bukan individu, pribadi, ia hanyalah bagian dari kolektif. Ini sih sandiwara, pikir Syekh. Bukan hidup yang sesungguhnya. Ini sama saja dengan keadaan di alam mimpi. Kita berbuat dan bertindak di dalamnya tanpa adanya kehendak. Layaknya kita ini ada di film. Beraksi bukan atas kemauan kita sendiri, tetapi atas kemauan dan perintah orang lain. Ya, hidup di dunia ini ternyata sandiwara. Jadi raja, hartawan, prajurit, dan lain-lain bukan karena kemauan kita sendiri. Kita boleh usul perannya, tapi masih terserah pada sutradara. Pendapat Siti Jenar bahwa hidup di dunia ini dalam alam kematian atau alam kubur dianggap keluar dari akidah Islam. Menurutnya, di dunia ini ia bersenang-senang meskipun ia berwujud bangkai, keberadaannya sebagai bangkai. Hidup sekarang ini cuma sandiwara. Panca indera bersifat baru. Setiap hari manusia mencari makan cuma untuk menunda kematian. Ternyata makan dan minum bukan untuk hidup, tetapi hanya untuk menunda kematian. Meskipun setiap hari manusia makan dan minum, toh sang hidup tak juga bisa dipertahankan. Sunan Keseng, salah satu utusan para wali, menyalahkan pendapat Siti Jenar. Dia berpegang pada pendapat umum, yaitu orang mati akan menemukan badan di akhirat. Di akhiratlah orang memperoleh pahala atau mendapatkan siksa, kemudian mendapat surga atau neraka.
Dengan demikian, menurut Sunan Kesang, pendapat Siti Jenar itu bertentangan dengan pendapat orang-orang tersohor dari negeri Arab dan kitab suci Al-Quran. Pendapat Syekh menyalahi pendapat yang disebarkan oleh para wali di tanah Jawa, bahkan di Nusantara. Sebenarnya, pendapat Syekh tidak menyalahi Al-Quran, bahwa pendapatnya itu menyalahi atau berseberangan dengan para wali. Sebenarnya pendapat Siti Jenar tidak menyalahi Al-Quran, bahwa pendapatnya itu menyalahi atau berseberangan dengan pendapat para wali itu betul. Seandainya tak ada faktor kekuasaan Demak yang turut campur, perdebatan di kalangan ulama, para wali, dan cendekiawan agama itu biasa saja. Perdebatan pendapat tak perlu menimbulkan pertikaian. Lawang pendapat itu kan cuma alat untuk mendekati sebuah kebenaran. Tak ada pendapat yang benar di dunia ini. Yang benar itu bukan pendapat, tetapi Tuhan. Dia wajibul wujud, keberadaan wajib sudah pasti benar adanya. Sebagai contoh, ketika minuman kopi ditemukan, orang-orang mencoba mengkonsumsi kopi. Tetapi ketika minuman kopi membuat peminumnya kecanduan, maka ulama-ulama agama Islam mencoba merumuskan hukumnya. Dan di abad ke-15 itu, kopi Timur Tengah diharamkan. Apakah benar kopi itu haram atau halal? Keduanya lahir dari pendapat. Ketika diharamkan, ulama memandang bahwa kopi itu membahayakan kesehatan peminumnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, akhirnya kopi itu dihalalkan. Karena bukti bahaya minum kopi itu, jika dibandingkan dengan khamar, minuman yang memabukkan, tak ada artinya. Bahwa surga itu dinyatakan sebagai lokasi untuk menerima pahala, bahwa surga itu untuk bersenang-senang, sehingga tempat hiburan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Bahwa di surga itu orang beriman tinggal memetik pahalanya. Itu semua juga lahir dari pendapat ulama. Loh, semua itu kan ada ayatnya. Betul, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kehidupan di surga dan di neraka. Tetapi itu bukan bentuk real keadaan di surga. Itu cuma pandangan hidup ini. Itu cuma perumpamaan tentang surga. Siti Jenar tidak menitik beratkan pendapat hidup ini pada surga dan neraka, tetapi hakikat hidup. Hakikat hidup di dunia ini adalah sandiwara. Wa ma hadihi al-hayati ad-dunya wa inna ad-daro al-khairata lahiya al-hayawan laukanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini sandiwara dan permainan. Itulah tekanan ayat di atas. Ini tak ada hubungannya dengan sikap Jabariyah. Mereka yang memandang hidup di dunia ini sebagai wujud keterpaksaan, tak ada kehendak, bebas. Saya sudah melampauinya. Pendapat saya bukan lahir dari teori yang diambil dari ayat itu, tetapi merupakan pengalaman dalam mempraktekkan ayat ini. Di satu sisi, berpedoman pada ayat ini bisa melahirkan sikap Jabariyah. Tetapi bagi praktisi mistik seperti Siti Jenar, punya ayat semata tak ada artinya. Kebenaran suatu ayat bukan terletak pada kepercayaan, tetapi pada pengalaman. Kehidupan dunia ini sandiwara. Jika kita berhenti di sini, maka kepercayaan Jabariyah membelenggu kita. Kepercayaan terhadap ayat ini akan menghilangkan usaha manusia. Apa artinya berusaha jika kenyataannya hanya sandiwara? Hal ini berbeda dengan yang dilakukan Siti Jenar. Dia tetap mengajar para pengikutnya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Perhatikan ucapan muridnya, Ki Pengging. Pekerjaan saya hanya bercocok tanam di ladang. Bila waktunya tiba, hasil panen saya
yang berupa nasi. Saya makan. Dengan daya dari yang memerintah saya mencari sandang pangan di atas kodrat saya sendiri. Jelas sekali bahwa pandangan hidup Siti Jenar bukanlah Jabariyah seperti yang ada di Timur Tengah. Sebelum paham Qadariyah muncul, seperti yang dikemukakan di depan, sekarang ini alam kematian, dunia dormansi, masa tidur. Orang tidur untuk apa? Untuk memulihkan daya dan tenaga, agar tubuh menjadi segar, terus bisa mengekspresikan dunia ini. Nah, selamat dalam masa tidur, ada masa mimpi. Apa yang ada di dalam mimpi tidak kita kuasai. Di alam mimpi, kita bertindak mengikuti kekuatan di luar kesadaran dan kehendak kita. Hidup di dunia ini juga mirip kehidupan di alam mimpi. Tidak sama loh, cuma mirip saja. Kita sekarang memiliki rasa cipta karsa, lalu lahirlah karya. Tetapi itu semua tidak bisa kita penuhi sendiri. Kita memerlukan daya dan tenaga dari luar, dari orang-orang lain. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kita sekarang ini tidak bisa hidup jika hanya menuruti keinginan dan kemauan kita sendiri. Kita harus bekerja sama untuk membangun keharmonisan. Keselarasan dan keseimbangan ini harus dijaga untuk menghasilkan energi metafisik. Energi inilah yang akan digunakan untuk membangkitkan kesadaran di negeri kehidupan yang sesungguhnya. Karena kita ada di alam sandiwara, makanya kita jangan mau menang-menangan dalam kehidupan di dunia ini. Sekarang ini banyak pihak yang mulai menyadari bahwa dalam kehidupan ini harus berpedoman pada win-win solution, sama-sama menang. Masing-masing pihak yang bekerja sama-sama diuntungkan. Bukan take and give, mendapat dan memberi, yang menjadi ikatan kita, tetapi give and give, saling memberi, saling menguntungkan. Peperangan, perseteruan, konflik, pertikaian, dan sejenisnya akan menghasilkan energi negatif di alam ini. Agama apa saja tidak mengajarkan perang, meskipun agama membolehkan perang untuk menjaga diri. Tetapi memulai perang demi apa saja terlarang dalam kehidupan ini. Begitu perang disulut, sulit kita menghentikannya. Daya dan tenaga yang dibutuhkan saat hidup rusak, seperti rusaknya ozon, berbahaya bagi kehidupan di bumi ini. Rusaknya zat-zat metafisik juga mengganggu kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya melakukan kerusakan di dunia ini terlarang. Jadi bukan hanya kerusakan materi yang membahayakan kehidupan ini, kerusakan yang imateri pun membahayakan kehidupan. Kehidupan ini sandiwara, maka semua orang yang hidup ini adalah pemain-pemain atau pemeran-pemeran di atas panggung sandiwara. Tujuan yang harus kita raih sekarang ini adalah berperan sebaik-baiknya, sehingga timbul apresiasi dari sang sutradara agung, sang Halik. Bukan untuk mendapatkan pahala seperti yang menjadi pendapat umum selama ini. Apa yang disebut pahala? Sebenarnya daya positif untuk hidup yang sebenarnya, hidup yang tak tersentuh kematian. Hidup sejati, bukan hidup yang terjebak kematian. Lah, bayangkan kalau kita di panggung ini ribut, apa yang terjadi? Sutradara akan kecewa, penonton kecewa, bahkan mengutuk pemain itu. Berapa banyak ozon metafisik yang rusak akibat peperangan di muka bumi ini? Hanya 11 tahun, perang dingin berhenti, diganti perang jenis lainnya. Di antaranya, perang dalam bentuk teror, dan buahnya adalah penabrakan 2 pesawat sipil terhadap menara kembar WTC pada tanggal 11 September 2001 yang lalu.
Kembali, cita-cita leluhur membangun kemanusiaan melalui globalisasi terhalang. Manusia harus kembali mengenali dirinya. Manusia harus menyadari perannya dalam kehidupan ini. Manusia harus menyadari kemana akan pergi. Bila sadar bahwa hidupnya sekarang ini hanya peran sementara dalam panggung sandiwara, maka ia pasti akan tampil sebaik-baiknya. Ia tak akan merebut peran dan mau menang sendiri. Dan cerdik cendekia mengerti fungsinya di dunia ini. Apa fungsinya? Mengajari manusia untuk bisa mengerti dunia ini sebagaimana adanya, bukan lagi membuat mitos-mitos dan kepercayaan, tetapi mengajak umat untuk mengerti makna hidup sekarang ini. Inilah yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Iman bagi sang Syekh bukan sekedar kepercayaan atau menelan mentah-mentah bunyi ayat kitab suci. Iman yang demikian dianggap kepercayaan palsu. Iman yang benar bukan sebatas retorika atau teori, tetapi penghayatan dan pengalaman kebenaran. Dan wujud kebenaran dunia ini adalah sandiwara. Dalam memahami hidup ini sebagaimana adanya, para pemeluk agama diingatkan oleh Syekh agar bunyi ayat-ayat kitab suci itu tidak diterjemahkan secara rafiah, letterlik, tetapi perlu dipahami berdasarkan kenyataan. Pengalaman ayat di suatu tempat harus diterjemahkan sesuai dengan budaya lingkungan baru yang menerimanya. Dalam surat Al-Ibrahim ditegaskan bahwa Rasul diutus kepada umat manusia itu dengan menggunakan lisan, bahasa dan budaya kaumnya. Dengan cara demikian, suatu kaum yang menerima risalah itu bisa mengerti misi yang diembanya. Ulama membutuhkan kearifan dalam mengajarkan agama. Ajaran agama harus bisa dibumikan, tidak menggantung di langit. Agama sebagai jalan hidup jangan lagi dijadikan mitos, tetapi ia harus diterjemahkan dalam bentuk yang bisa dipahami dan dipraktekkan dengan baik oleh masyarakat penerimanya. Dalam Al-Quran sendiri, banyak perintah yang tidak diberikan contohnya. Rasul yang diperintah untuk memberi contoh tentu saja sesuai dengan budaya Rasul sendiri, yaitu Arab. Setelah keluar dari Jazirah Arab, 200 tahun kemudian, para ahli fikih coba menerapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Keputusan-keputusan Imam Syafi'i dalam menerapkan hukum pun berubah sesuai dengan tempat tinggal sang imam. Ketika beliau tinggal di Baghdad, banyak keputusan hukumnya yang sesuai dengan adat istiadat di Baghdad. Kemudian setelah tinggal di Mesir, beliau menerapkan hukum yang sesuai dengan kehidupannya, yaitu di Mesir. Kehidupan masyarakat tak akan bisa diatur dengan hukum yang terasing dari kenyataan masyarakatnya. Saya bisa mengambil contoh pelaksanaan syariat di masyarakat yang tidak paham perkara ritual agama. Misalnya, masyarakat Jepang. Sering mereka menganggap aneh tata cara orang beragama Islam, baik sholat maupun puasanya. Nah, dalam hal demikian, apa yang perlu diajarkan dulu? Akhlaknya atau ritualnya? Mungkin kita terobsesi dengan cara simulatan serentak. Tapi di negara maju yang rata-rata pendidikan masyarakatnya sudah tinggi, tidak dapat dibujuk untuk memeluk agama dengan syariat yang belum masuk logika mereka. Karena itu, banyak penyebaran agama Islam lewat cara sufi, dan mereka pada umumnya bisa menerima. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.